Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP 2KB Provinsi Kepulauan Riau. Kartini, siapa yang tak kenal dengan nama ini? Sosok yang lekat dengan emansipasi. Sosok yang menggaungkan bahwa perempuan bisa berperan sama dengan laki-laki. Tentang Kartini, memang tak ada habisnya. Karena satu Kartinilah kemudian tumbuh Kartini-Kartini yang lainnya, yang terus bergerak dan membangun bangsa. Seperti yang akan kita bincangkan pada hari ini, Kartini masa kini, perempuan masa kini bergerak membangun negeri. Bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang telah hadir di tengah kita. Yang pertama, Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Misni SKM MSI. Terima kasih Ibu. Terima kasih telah hadir bersama kami. Narasumber yang kedua yaitu dari Hakim Perempuan dari Pengadilan Negeri Tinggi Tanjung Pinang, Ibu Awani Setiawati SH. Terima kasih Ibu, selamat datang Ibu. Dan dari bidang pendidikan yang tidak kalah pentingnya, seorang akademisi dari Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak, Ibu Sri Wahyuni MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara hari ini. Selain narasumber yang luar biasa, hari ini juga hadir audiens yang tidak kalah istimewa. Namun sebelum itu, mari kita beri tepuk-tepukan yang hangat dan meriah untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini. Audiens yang pertama yaitu dari ASN di lingkungan Pemprov Kepri. Yang kedua dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang ketiga rekan-rekan mahasiswa Stisipol Tanjung Pinang. Saya Adelia, selamat datang dalam Opini, obrolan publik terkini. Berbicara tentang Kartini masa kini, tentu tidak lepas dari sosok perempuan dan juga perannya. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pembangunan tentunya membawa perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak terlepas dari objek dan tujuan-tujuannya, namun juga subjek pembangunan itu sendiri. Dewasa ini, subjek pembangunan telah melibatkan lebih banyak pengaruh perempuan dalam proses hingga outputnya. Mengingat perempuan tentunya wajib memiliki andil dalam pembangunan hingga mampu merasakan serta menikmati hasil pembangunan yang berbasis gender. Peran dan andil perempuan tentunya akan membawa negeri ini ke dalam masa depan yang lebih baik. Mengingat perempuan memiliki semangat juang yang tinggi yang tentunya sangat bermanfaat dalam memberi peran untuk berbagai sektor seperti perekonomian, pendidikan, politik, pemerintahan, maupun sektor lainnya dalam skema mewarnai proses pembangunan di Indonesia. Di era pandemi ini, perempuan harus lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa? Karena perempuan tidak hanya sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai wanita karir, tapi juga bahkan menambahkan mutlak sebagai guru utama. Karena perempuan sebagai perantara antara guru dan anak di rumah, yaitu melalui sistem daring tadi. Selain itu, kita ketahui bahwa memang perempuan cukup banyak bebannya, tidak hanya urusan rumah, urusan kerjanya ya. Tapi di sini mendidik anak yang mana sebelumnya perempuan ibu tersebut ya memberikan anaknya kepada guru untuk dididik. Tapi saat ini betul-betul sepenuhnya dikembalikan kepada mereka untuk mendidik anaknya di rumah. Peran kita sebagai perempuan di masa pandemi apa sih sebenarnya? Nah, justru dalam kondisi seperti ini kita harus semangat dan kemudian tetap positive thinking dalam memandang suatu hal. Tidak ada satu musibah tanpa peluang, tidak ada satu musibah tanpa jalan keluarnya. Nah, kita ambil secara positifnya, yaitu bagaimana kita bergandengan tangan untuk menguatkan diri mulai dari rumah.
Apa yang kita bisa buat? Yaitu tetap mendampingi suami, tetap membimbing anak-anak dalam hal belajar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita itulah dituntut lebih. Kita harus kuat, kita harus tetap semangat, dan kita lakukan secara terus-menerus. Khususnya kita bicara masalah ekonomi, kita harus bisa memberikan kontribusi lebih. Kita lakukan usaha-usaha dari rumahan, didukung dengan sistem sekarang ini media sosial yang sangat memudahkan kita untuk mempromosikan usaha-usaha kita untuk penguatan ekonomi di dalam keluarga kita. Kepulauan Riau dengan komitmen dan visi misinya telah berangkat untuk menciptakan pembangunan yang melibatkan segenap fokus, usaha, tenaga, dan pikiran perempuan dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Seperti apakah proses tersebut dilakukan dan bagaimanakah pelaksanaannya di bumi segantang lada ini? Bersama Opini, inilah obrolan publik terkini. Baik, baru saja kita saksikan video testimoni atau pendapat dari seorang akademisi dan juga dari seorang pengusaha perempuan. Nah, saya ingin ke Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini Ibu Misni, saat ini sedang pandemi ya Ibu. Perempuan di era pandemi seperti apa dan bagaimana seharusnya Ibu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Awani dan Ibu Dian, dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Mbak Adel, nih host kita yang cantik. Yang pertama adalah peran kita sebagai penjaga keluarga. Artinya melindungi diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita dari virus COVID-19. Karena kita tahu saat ini kita sudah hampir 1 tahun lebih mengalami dampak pandemi COVID-19. Yang pertama, kita menjadi garda terdepan dalam menjaga keluarga kita, baik menjaga imunitas kita dan juga anak kita dan keluarga kita. Yang kedua, kita juga berperan dalam mendidik anak. Sebelum pandemi, jam 7, jam 8 anak berangkat dari rumah untuk bersekolah. Sekarang jam 8, jam 7 anak belajar di rumah secara daring, dan kita berperan sebagai pendamping dan bahkan mungkin menjadi guru bagi anak-anak kita. Yang ketiga, tidak jarang dari kita berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Karena kita tahu setelah terjadi pandemi COVID-19, banyak lapangan kerja yang ditutup, pekerjaan ditutup, maka banyak pengangguran yang terjadi. Ibu-ibu rumah tangga ini ya banyak beralih kepada IR, industri rumahan, UMKM baru, dan bahkan berdasarkan hasil survei, ibu-ibu angkatan kerja perempuan ini menjadi salah satu yang survive di dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Jadi ada 3 faktor itu yang kami kira, selain kita sebagai wanita yang bekerja mungkin sesuai dengan tugas kita masing-masing, kita tetap bekerja baik untuk keluarga maupun sesuai dengan tugas kita. Kalau kita di pemerintahan, kita bekerja untuk masyarakat. Di samping diri kita juga, karena saya kebetulan kepala dinas tentu punya staf, ya kita juga berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepada staf kita. Selain itu juga kita memberikan sosialisasi dan perlindungan juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu Mbak Adel yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya Bu. Menyambung pernyataan dari Bu Kadis, saya ingin bergerak ke Ibu Sri Wahyuni tentang tadi perempuan perannya yang dituntut lebih Bu. Nah, mendidik anak, mengurus rumah tangga, berkarir, berusaha, beribadah, melindungi di kala pandemi juga Bu, itu keseharian yang tidak bisa dipisahkan, ditambah-tambah di masa corona seperti ini ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, di manakah letak peran yang dianggap sangat besar dalam pembangunan juga dari semua peran yang telah disebutkan oleh Bu Kadis tadi Bu? Silakan Bu.
Baik, terima kasih ya Mbak Adel. Ya, saya sepakat ya yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Pandemik ini mewabah seluruh dunia dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang paling terdampak itu adalah perempuan. Perempuan baik sebagai ibu rumah tangga, baik dia sebagai dia bekerja di sektor publik. Nah, keterkaitan dengan peran yang disebutkan tadi, semuanya punya porsi beban masing-masing ya Mbak Adel ya. Baik dia sebagai melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang yang mempunyai keyakinan, kemudian dia perempuan sebagai ibu rumah tangga, kemudian dia sebagai karir. Jadi beban gandanya ini. Nah, menurut saya dari beberapa peran yang dilakukan oleh perempuan ini baik di sektor domestik dan di sektor publik, mendidik anak itu adalah hal yang terberat. Kenapa saya bilangkan hal yang terberat? Karena anak ini adalah generasi bangsa yang akan membangun bangsa ini ke depannya. Nah, tentu penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Ya, kalau nilai-nilai di dalam keluarga itu tidak kuat, nah itu nanti kan akan berimbas ketika dia berhadapan di luar lingkungan keluarganya itu sendiri. Nah, itu juga yang menjadi cita-cita dari Kartini itu sendiri. Kalau kita baca dari beberapa surat Kartini yang disampaikan kepada temannya Stella itu kan selalu yang dia ungkapkan itu adalah persoalan pendidikan. Dia mengatakan bahwa kami ingin pendidikan. Kami tidak ingin bersaing dengan laki-laki, tapi kami ingin memiliki hak pendidikan. Bagaimana kami ingin mendidik anak kami sebagai generasi muda, sementara kami sebagai ibu tidak memiliki pendidikan. Tentu reproduksi kebodohan, kemiskinan itu akan terus selalu tercipta. Nah, jadi disinilah peran ibu itu sangat penting sekali. Bukan saya menepiskan peran-peran yang lain itu tidak penting, karena apa? Balik lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu adalah generasi ke depan. Nah, kita bisa lihat hari ini bagaimana pengaruh teknologi, bagaimana pengaruh pengetahuan. Jadi jangan biarkan anak itu mencari sesuatu di luar untuk dia mendapatkan informasi. Karena apa? Ya, baru-baru ini misalnya contoh yang soal radikalisme itu kan pada umumnya anak-anak yang terpapar radikalisme itu adalah anak-anak yang mereka baru mengenal idealisme tentang agama. Nah, sementara di rumah mungkin penanaman nilai-nilai partikular itu sendiri kurang diterapkan. Ya, maaf Bapak Ibu, mungkin tidak bisa dipungkiri karena kita sendiri kadang sibuk, apalagi ini pandemik, banyak beban yang harus kita inikan, beban ganda kita bertambah double, saya pikir seperti itu ya. Jadi persoalan pendidikan anak ini adalah sangat penting karena dialah yang akan meneruskan kehidupan kita berikutnya. Karena baik tidaknya pendidikan yang diberikan kepada anak akan mencerminkan bangsa itu ke depannya bagus atau tidaknya. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Sriwayuni. Berbicara tentang berarti peran yang paling penting dan mendalam tadi adalah tentang mendidik anak dalam sebuah keluarga ya Bu. Kalau begitu tentang perempuan yang berperan ganda, sudah ganda double pula. Saya ingin ke Ibu Hakim Perempuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Ibu mohon maaf Ibu Setiawati, Awani Setiawati, SH. Berbicara tentang perempuan yang ganda-ganda perannya Bu, kadang-kadang kita sebagai perempuan juga banyak organisasi ya Bu ya. Nah, ini di Indonesia juga banyak yang mengikuti organisasi-organisasi kepemudaan perempuan. Nah, menurut Ibu, perempuan yang bergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan, terutama yang berbasis gender juga, dan menyuarakan kepentingan perempuan dan emansipasinya, itu sebesar apa perannya Bu untuk pembangunan di Indonesia? Silakan Bu. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau perempuan yang mengikuti organisasi berbasis gender itu kan pertama itu saya kalau kita sebagai perempuan, pertama kita harus memiliki
sikap dulu, yaitu kita setiap perempuan tuh harus memiliki sikap semangat, kemudian berani, cerdas, dan dapat diandalkan ya, begitu. Kemudian kalau untuk peranan perempuan baik di keluarga maupun di organisasi kepemudaan harus seimbang. Jadi di rumah tangga juga harus bagus, di luar rumah tangga atau di organisasi juga bagus, karena itu akan mengikuti. Kalau kita sudah tertib rumah tangga, tentunya kita akan tertib juga di organisasi juga. Tetapi kalau keluarga sudah tidak bagus lagi, mungkin kita pun di luar juga tidak akan bagus lagi, begitu. Kemudian kalau peranan perempuan di setiap kita, di bidang kita masing-masing itu kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Kalau menurut pandangan Ibu Misni sebagai yang salah satu yang semakin sibuk ya Bu ya, dan perannya juga banyak sekali di rumah, di kantor, kemudian organisasi ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu Bu? Perannya kesibukan perempuan ini untuk pembangunan Indonesia. Silakan Bu. Baik, Mbak Adel ya. Kita tahu pilar pembangunan itu ada 3. Kita di pemerintah, termasuk yang di depan ini, masyarakat, dan organisasi masyarakat dunia usaha. Jadi kita yang hadir semua di sini ini sebenarnya semuanya Kartini, karena semua berperan di dalam proses pembangunan. Hanya saja besar kecilnya ini cukup relatif. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dian, mendidik anak. Kita semua hampir punya anak. Mungkin anaknya ada yang masih kecil, ada yang SD, TK, SMP, SMA, mungkin kuliah. Proses pendidikan itu pasti dilakukan oleh seorang perempuan atau oleh seorang ibu. Yang kedua, karena memang kita ini punya tanggung jawab untuk mengisir daripada proses pembangunan itu sendiri. Jadi artinya begitu ditanya peran, bukan hanya kepala dinas yang berperan untuk memberdayakan perempuan. Semua perempuan yang di depan saya ini sudah berperan. Untuk hadir di sini saja ini sudah mengambil peran. Artinya karena keinginan untuk bersama, karena keinginan untuk menambah ilmu, karena keinginan untuk menambah wawasan, karena keinginan untuk mendengar bersama, maka datanglah ke sini. Karena niat tadi. Ini yang diinginkan oleh Kartini. Kartini mendobrak daripada budaya. Karena pada saat itu tidak ada perempuan yang berpendidikan, bersekolah. Sampai pada akhirnya seorang Kartini akhirnya mendirikan sebuah sekolah. Nah, bagaimana Kartini saat ini? Ada yang tugas Kartini masa lalu masih berlanjut sampai sekarang. Kita masih terus bersekolah, berpendidikan. Mungkin di sebelah Mbak Dian mungkin udah S3 ya? Belum. Ya artinya menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Itu mulai zaman Kartini sampai Kartini masa kini. Ya, mungkin bahkan dengan majunya ilmu dan teknologi, kalau dulu mungkin faktor ekonomi tidak begitu mendominasi, tapi sekarang karena beban hidup, mau nggak mau, suka nggak suka, perempuan dituntut harus berperan di bidang ekonomi. Kenapa? Karena keberhasilan perempuan salah satunya diukur dari indeks pemberdayaan gender. Nah, indeks pemberdayaan gender ini memperhitungkan seberapa besar perempuan berkontribusi di bidang ekonomi. Kalau pendidikan tadi sudah, karena di indeks pembangunan gender juga yang dihitung adalah seberapa besar perempuan itu berkontribusi di bidang pendidikan. Artinya, semakin tinggi perempuan bersekolah, maka akan dinyatakan pembangunan perempuan ini semakin bagus. Banyak orang yang mengatakan perempuan ini mau apa sih? Kok banyak nuntut aja? Bukan kita yang menuntut, dunia yang menginginkan. Karena dalam sebuah wilayah ada laki dan perempuan. Keinginan kita adalah bagaimana kita mencapai sejahtera secara bersama-sama. Dalam satu wilayah tidak bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh Kepri, penduduknya ada 2 juta. Laki-lakinya ada sekitar 1 juta, perempuannya hampir juga 1 juta, karena sekitar 49, sekian. Begitu dihitung IPM, indeks pembangunan manusia, itu yang dihitung semuanya jumlah penduduk 2 juta. Ketika laki-lakinya sarjana,
perempuannya SMA, maka sarjana tambah SMA dibagi 2. Oleh karena itu, kalau memang tingkat pendidikan Kepri mau bagus, sarjanakan dua-dua. Inilah yang sebenarnya bukan kita menuntut kesetaraan laki dan perempuan sama, bukan. Perempuan hanya meminta akses supaya bisa bersekolah, supaya bisa mendapatkan hak kesehatan. Angka kematian ibu lebih tinggi daripada angka kematian bapak. Memang nggak ada indikator angka kematian bapak, tapi angka kematian ibu ini menjadi indikator tingkat kesehatan suatu wilayah. Demikian juga ekonomi, sosial. Nah, terkait tadi dengan organisasi, saya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh para ibu-ibu yang terlibat di semua organisasi. Saya yakin dan percaya, baik ASN, baik organisasi perempuan, bukan hanya satu peran yang dimainkan, tapi peran ganda tadi itu sudah melekat di kita. Ibu-ibu pasti sudah bangun sebelum bapak-bapak bangun, sebelum anak bangun. Dan ibu-ibu tidur setelah semuanya terlelap tidur. Mungkin bahkan di tengah malam ibu juga bangun untuk sebuah doa, sebuah keluarga. Jadi kami kira peran kami pemerintah tentu sesuai dengan tugas masing-masing. Tadi Ibu Awani sebagai hakim, saya tahu persis bagaimana pekerjaan hakim untuk menegakkan hukum. Saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan pemberdayaan, perlindungan perempuan, perlindungan anak. Mbak Dian melakukan mencerdaskan anak bangsa, karena yang kuliah ini kan semua mahasiswa ya, mungkin ini salah satu mahasiswanya. Tujuan yang sangat mulia, dan ibu-ibu yang di depan juga mungkin banyak jabatan yang dijabat. Mohon maaf, ada ibu dari Bayangkari, ada ibu dari Pia Ardiagarini. Kita bayangkan mengemban satu tugas keluarga, mengemban tugas organisasi, mengembankan tugas mungkin yang lain, mungkin punya pekerjaan tersendiri. Di sini hebatnya perempuan. Kita multitalent, bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu tempat, sambil bicara, sambil main handphone, sambil mengerjakan goreng ikan, mungkin bahkan sambil menyapu. Ini kehebatan perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa melakukan itu. Allah menciptakan kita perempuan multitalent, memiliki kekuatan, tapi bukan secara fisik. Jadi kita tidak menuntut kesamaan di dalam semua, karena kita tidak mungkin melanggar kodrat kita antara laki dan perempuan. Kami kira peran kami sebagai pemerintah daerah ya dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat, karena kita bertugas untuk melakukan pembangunan, melaksanakan kegiatan program. Tujuan akhir kita adalah mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu Mbak Adel, peran pemerintah di masa era pandemik ini. Tentu sesuai tusinya ya, bagaimana masyarakat diberikan bantuan, bagaimana masyarakat disehatkan, bagaimana masyarakat tetap difasilitasi pendidikannya, bagaimana berjalannya semua sisi lini kehidupan. Bahkan kemarin Pak Gubernur ingin membuka pariwisata dalam waktu dekat untuk membangkitkan gairah ekonomi, namun karena pandemik COVID kasus bertambah, tidak jadi dibuka turis dari Singapura. Jadi semua dimensi, semua aspek kami kira menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu oleh tadi termasuk lembaga masyarakat, termasuk dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Karena ketika masyarakat tidak disiplin dengan protokol COVID, maka kasus meningkat. Tapi kita tidak mau, kita menginginkan terkena COVID, namun musibah sudah terjadi. Inilah yang terus kita sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat, tetap mematuhi protokol COVID dimanapun, kapanpun kita berada. Dan yang terpenting tetap mempertahankan imunitas, dan yang sekarang ditambah lagi oleh pemerintah melakukan imunisasi macam-macam, dan bahkan mungkin Kepri termasuk yang sudah melakukan vaksinasi tertinggi mungkin termasuk 5 besar di Indonesia. Artinya cakupan vaksinasi untuk COVID sudah cukup baik di Provinsi Kepri. Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk pemerintah bagaimana melindungi daripada masyarakatnya. Mungkin itu Mbak Adel. Baik, terima kasih Ibu, lengkap sekali jawabannya Bu, dari segala sisi ada. Untuk pemirsa dan juga rekan-rekan yang ada dalam ruangan ini, kita akan jeda sejenak dan akan kembali di segmen berikutnya, dan akan kami buka pertanyaan, jadi boleh disiapkan pertanyaan
Siapa tahu teman-teman yang hadir di sini dan rekan-rekan serta ibu-ibu Kartini masa kini ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita. Saya persilakan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali dalam opini obrolan publik terkini. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Anda masih bersama kami dalam opini obrolan publik terkini, Kartini masa kini, perempuan masa kini bergerak membangun negeri. Dan masih dalam Hari Kartini, kembali saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini muda yang ada di ruangan ini. Semoga kita bisa meneruskan tongkat estafet perjuangan Kartini terdahulu. Untuk lebih menghangatkan suasana, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, di sesi kali ini Ibu, saya ingin membuka pertanyaan sebelum dibuka dengan rekan-rekan, pertanyaan rekan-rekan tentang pandemi yang membuat keadaan berubah jauh dari kehidupan normal sebelum kita menghadapi COVID-19.
Dan banyak juga para ibu-ibu perempuan yang masih muda juga yang awalnya memiliki peran-peran tertentu menjadi banting setir karena keadaan yang harus di rumah saja, harus menjaga jarak, dan harus menaati protokol-protokol yang lainnya. Nah, bagaimana menurut Ibu peran pemerintah dalam membantu perubahan yang besar ini, Bu? Apakah ada pembinaan, pemberdayaan untuk kaum perempuan di masa pandemi ini? Silakan Ibu Mesni. Baik, terima kasih. Kembali lagi tugas dan peran pemerintah. Karena saya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan tentu lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. Terkait tadi dengan terjejasnya khususnya kaum perempuan di sektor ekonomi, tentu harus dijawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi juga. Kita didera pandemi itu bulan Maret. Setelah Maret kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, namun kegiatan-kegiatan kita ini tentu menyesuaikan dengan prokes, protokol COVID kesehatan. Yang sebelumnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang mengumpulkan orang banyak, ya akhirnya kita tidak bisa mengcover coverage yang lebih besar. Kegiatan-kegiatan kita terkait dengan pelatihan ekonomi, life skill, inkubasi bisnis, ini sebenarnya untuk menjawab daripada permasalahan-permasalahan ekonomi khususnya di kaum perempuan di Provinsi Kepri. Nah, apakah apa yang sudah dilakukan Ibu Mesni bisa mengcover semua? Tentu jawabannya tidak. Provinsi memiliki kabupaten kota. Oleh karena itu, kami kira apa yang dilakukan oleh tingkat provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan kabupaten kota dan juga termasuk organisasi-organisasi perempuan ini menjadi satu kekuatan di masa era pandemi COVID-19 karena kami menyaksikan sendiri bahwa memang ekonomi kita terjun bebas, ya pertumbuhan ekonomi kita minus, namun kami yakin dan percaya bahwa seluruh masyarakat bertahan untuk tetap mampu di sektor ekonomi. Kita mengambil hikmah daripada sebuah kejadian. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita ambil hikmahnya. Kalau Kartini mengatakan, kita terkadang harus mengalami kesusahan sebelum datangnya sebuah kebahagiaan yang abadi. Mari kita ambil hikmah kejadian ini, karena memang sebelumnya mungkin kita kurang berkumpul bersama keluarga. Dengan kejadian COVID-19 kita hampir 24 jam bersama keluarga, bersama anak dan lain sebagainya. Terkait dengan fungsi keluarga, tadi Ibu Yuni juga sudah menyampaikan bahwa ada plus dan minus di masa era pandemi COVID-19. Karena memang anak-anak lebih banyak menggunakan gadget atau handphone, ada kecenderungan kasus-kasus kekerasan meningkat. Bahkan ada yang terjadi di dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kembali lagi, ketika kita terkena COVID di Maret, kita memang benar-benar stay at home sampai di bulan 6 dan bulan 7 pada saat itu. Itu memang benar-benar ketika kita keluar memang sangat sepi sekali kota Tanjung Pinang. Tidak ada perjalanan, tidak ada mudik dan tidak ada lain sebagainya, dan tidak ada sholat tarawih, tidak ada tempat ibadah, semua close. Setelah itu masyarakat mulai bosan. Yang kita kenal dengan era new normal. Karena kita tidak mau berlama-lama di dalam kondisi keterpurukan. Masyarakat mulai keluar. Masyarakat mulai bosan. Ini karena tadi attitude kita juga kadang menyepelekan, kan saya kuat, kayak sehat. Akhirnya terjadi peningkatan kasus. Dan sampailah sekarang tingkat kebosanan mungkin sudah mulai bertambah di masyarakat. Inilah tadi peran kita perempuan, karena memang perempuan itu sebenarnya juru kunci penyelamat. Baik. Karena hasil survei mengatakan yang paling patuh terhadap protokol COVID itu perempuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini survei yang dilakukan oleh BPS. Jadi ketika kasus meningkat, ya mungkin perempuan yang kurang melakukan sosialisasi. Saya yakin dan percaya ketika kasus menurun, ini peran perempuan. Paling tidak dirinya dan anaknya pasti diingatkan. Mungkin suami keluar, "Pak, pakai itu maskernya. 4 jam sekali harus diganti.
ini harus dicuci dan lain sebagainya. Karena biasanya perempuan itu paling cerewet untuk faktor kesehatan. Ketika di rumah nggak boleh pakai karpet, pasti semua emak-emak langsung lipat karpet. Buka jendela, ventilasi cukup. Ini yang dilakukan oleh perempuan. Dan perempuan ini sebenarnya kalau menjadi penyuluh ini yang paling ampuh. Dengan perasaan dia membawakan kepada dirinya. Orang yang paling mudah mempengaruhi adalah perempuan. Benar nggak, Bu? Nah, itu Kak Anis tuh bilang cepat, langsung benar. Kak Anis, Ketua FPPI Provinsi Kepri. Ini kalau Kak Anis bicara, ini audiens pasti percaya. Karena memang begitu hebatnya perempuan menjadi agent. Kalau agent ini sebagai kader, sebagai pembaharu, ketika tadi bicara teroris, ini perempuan sebagai agen perdamaian. Dia memiliki cinta, kasih, sayang, kelembutan. Dan biasanya ketika perempuan bicara, kalau ada demo, itu perempuan yang menghadapi itu akan lebih sejuk, cepat pendemonya. Karena memang Allah ciptakan perempuan ini dari kelihatan dari matanya saja, dari wajahnya saja sudah menyejukkan. Jadi kembali kepada topik tadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepri bersama dengan kabupaten kota berupaya untuk bagaimana memberikan life skill kepada perempuan. Namun apa yang kita lakukan tidak bisa serta-merta langsung seperti membalikan telapak tangan, tapi semuanya proses kami kira. Dan alhamdulillah sampai saat ini Provinsi Kepri mampu bertahan dan kita berupaya terus untuk bagaimana pulih dan bangkit secara ekonomi. Dan saya yakin dan percaya perempuan di sini dan di luar sana memiliki keinginan yang sama dengan saya di sini, bagaimana melindungi kita khususnya kaum perempuan dan anak, juga khususnya keluarga Provinsi Kepri, baik secara keseluruhan ketahanan keluarga, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Kami kira semua aspek ini sekarang semua bergerak, khususnya pemerintah memiliki kewajiban untuk itu. Bahkan kita memberikan bantuan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, semua bergerak untuk itu. Baik. Tapi Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri bekerja dalam rangka memberikan life skill terhadap kaum perempuan. Dan sekarang kembali kepada kaum perempuannya sendiri untuk bisa bagaimana bangkit dan terus berupaya. Inkubasi bisnis ini juga dari kerjasama dengan BKOW Provinsi Kepri itu sudah memasuki tahun kedua. Ini yang dibangun adalah ekonominya, bagaimana naik kelas, jadi mindsetnya, attitude-nya, terus kapasitas bisnisnya juga, termasuk dengan jejaringnya juga. Baik, jadi memang perempuan harus mendukung perempuan, dan kita sesama perempuan harus saling support, tidak boleh saling menjatuhkan, karena itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Kartini, perempuan berperan untuk perempuan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mesni. Kali ini saya ingin ke Ibu Awani dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Sebagai perempuan tapi dalam bidang yang berbeda dan dengan peran yang berbeda, bagaimana Ibu dalam menjalankan kegiatan di masa pandemi ini? Apakah juga membanting setir atau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan itu dilakukan juga secara daring? Terus apakah kasus-kasus di era pandemi ini betul meningkat, Bu? Silakan, Bu. Ya, terima kasih ya. Sejak pandemi ini tahun ya, sudah 1 tahun ke belakang, 2020 itu memang kasus banyak meningkat ya, terutama pencurian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian bahkan ada yang terjerumus dalam sabu atau narkotika, kejahatan narkotika begitu. Jadi kita mengira bahwa sebenarnya pandemi ini kan seperti membatasi kita bergerak ya. Kita di rumah saja, kita juga terisolasi dengan orang-orang lain, tetapi di satu sisi memang ada dampak yang lainnya yang terjadi pada masa pandemi, karena mungkin orang yang dulunya bekerja tidak bekerja, kemudian kan akhirnya bekerja juga pekerjaan susah, kemudian setelah itulah kemudian timbulnya kejahatan atau tindak pidana begitu ya. Jadi kalau dari kasus-kasus perempuan atau anak-anak, kalau
anak-anak itu karena terpengaruh gadget seperti tadi yang Ibu Misni bilang itu, kadang ada kondisi dia harus melakukan penyimpangan seksual, kadang seperti itu. Jadi penyimpangan seksual ini dari dia melihatnya mungkin dari YouTube atau apa itu ya anak-anak itu. Jadi untuk anak-anak laki atau perempuan itu memang seorang ibu atau orang tua memang harus ekstra hati-hati ya, karena sekarang kan sudah banyak yang malah laki-laki bermain dengan laki-laki, jadi kayak gays gitu ya, kayak seperti itu. Kemudian untuk di profesi saya memang kalau secara persidangan itu sekarang karena kita pandemi ini kita secara online atau secara daring. Jadi kita tidak membatasi orang untuk bertemu, kemudian kita nanti lewat Zoom itu ya, seperti untuk dalam menangani kasus-kasus itu lewat Zoom. Kemudian apa itu semuanya harus wajib bermasker seperti itu ya. Mungkin itu aja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Awani, Hakim Perempuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Tepuk tangan untuk Ibu Awani. Baik. Kita masih akan berbincang lebih lanjut tentang Kartini masa kini. Kali ini saya ingin ke sisi kiri saya, sepertinya sudah ada penanya. Ibu silakan Bu. Baik, silakan Ibu perkenalkan namanya dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati Rohmah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ini akan saya tanyakan sesuai dengan tusi saya yang ada di Dinas Pendidikan sebagai kasih peserta didik dan pembangunan karakter untuk pendidikan khusus. Jadi mungkin saya tanyakan ke narasumber nih Bu, Ibu bertiga, ibu-ibu hebat. Apa yang harus dilakukan para ibu ini, khususnya mungkin yang disebutkan tadi dari Ibu Misni maupun Ibu Dian, bahwa perempuan itu mempunyai peran ganda ataupun mungkin malah peran double. Nah sekarang kita terapkan untuk perempuan atau ibu yang mempunyai anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus gitu. Berarti mungkin doublenya mungkin tambah lagi gitu Bu ya, Mbak Dian gitu. Karena memang ketika seorang perempuan atau seorang ibu yang mempunyai anak disabilitas itu dibutuhkan ilmu yang lebih lagi gitu. Kalau ibu biasa mempunyai anak yang normal, ilmunya ya mungkin seperti kebanyakan orang. Tapi ketika anak punya anak yang tunanetra atau tunadaksa atau tunagrahita, itu akan dibutuhkan ilmu yang mungkin kalau guru SLB itu dibutuhkan untuk 4 tahun gitu untuk belajar di ketunaan gitu. Jadi apa ini yang harus disiapkan gitu mungkin dalam kondisi pandemi ini ya. Apalagi ketika kondisi pandemi kayak gini, anak-anak baik disabilitas kan juga tidak boleh sekolah, tidak boleh PTM, dan untuk daring itu juga akan mengalami kesulitan sekali gitu, karena tidak semua anak yang disabilitas itu bisa menggunakan gadget. Itu udah bener-bener susah lah gitu. Tapi orang tua ataupun di sini perempuan atau ibu itu tetap harus menghandle ataupun mendidik anak yang berkebutuhan khusus tadi di rumah gitu. Jadi itu kan kita tuh nggak tahu lah seperti kesulitannya seperti apa gitu. Padahal mereka sudah juga mungkin berperan juga sebagai berperan sebagai ganda, menjadi salah satu tulang punggung keluarga juga, mungkin juga bekerja seperti kita. Dan itu mungkin itu pertanyaan yang pertama. Jadi harus seperti apa gitu ya. Yang kedua terkait dengan mungkin secara sosial, karena secara kenyataan ini mungkin di forum ini bisa disampaikan juga nanti, ataupun mungkin bisa diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang punya anak disabilitas, bahwa anak disabilitas itu bukan merupakan aib atau bukan merupakan kalau bahasanya dari Allah gitu ya, bukan kutukan lah gitu loh, bahwa itu merupakan karunia yang mungkin melebihi dari kita gitu. Kita lihat di acara-acara di TV itu banyak sekali orang yang anak disabilitas ternyata bisa hafal Al-Quran, bisa mempunyai kelebihan dan sebagainya gitu. Tapi di masyarakat masih ada sebagian yang masih malu untuk mengakui atau dalam hal ini melaporkan gitu. Dan ini terbukti ketika kita pendataan terkait anak disabilitas di masyarakat itu, antara data yang ada di sekolah dengan data yang ada di instansi yang mengurusi kependudukan itu berbeda jauh sekali Bu. Kalau kami di Dinas Pendidikan, data yang kami gunakan adalah data yang anak-anak memang ada di sekolah gitu. Jadi memang kami bertemu langsung dan memang sudah ada daftar
peserta didik di masing-masing sekolah, dan ketika kita cross check ataupun kita koordinasi dengan instansi pendataan di Dukcapil, ternyata jauh sekali itu perbedaannya. Baik Ibu, langsung ke inti pertanyaannya. Mungkin itu yang akan kita minta dari narasumber, sebaiknya gimana gitu keluarga itu dalam mengantisipasi ataupun menghadapilah ketika mempunyai keluarga yang anak berkebutuhan khusus. Baik. Mungkin seperti itu. Karena ketika data ataupun mungkin masyarakat itu sudah jelas, pembangunan pun juga akan merata ataupun menyentuh ke mereka. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ibu mau langsung dijawab dulu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu, ABK, anak berkebutuhan khusus, saya ingin ke Bu Misni. Apa yang disiapkan untuk mengatasi kondisi sulit melaksanakan PJJ pada anak ABK ini, sementara kalau di rumah orang tuanya sudah sibuk mengurus ABK yang namanya anak berkebutuhan khusus, memiliki kebutuhan yang khusus, kemudian ditambah kebutuhannya lagi untuk melaksanakan PJJ, dan sulit Bu, dan tidak semua orang tua mampu untuk melaksanakan itu dan membimbing itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Adel menjawab apa yang dia sampaikan oleh ini teman kami ini, sebenarnya sohibnya kami dari Dinas Pendidikan, Mbak Siti Hidayati. Kami kira, saya sepakat bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus, jadi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua yang dititipkan anak ini adalah orang tua yang lebih hebat dari kita. Kalau dia tidak lebih hebat dari kita, Allah tidak akan titipkan anak itu di keluarga itu. Itu yang saya sering menyampaikan ketika ada forum-forum anak disabilitas di sini, mungkin kenal yang namanya Lentera Hati dan lain sebagainya ya. Ini adalah komunitas-komunitas yang dibentuk untuk tempat bergabungnya wadah ini tadi. Secara jujur, kita punya anak yang normal aja kadang kurang kuat iman kita untuk mendidik anak, karena memang pengaruh. Apalagi kita dititipkan anak seperti itu. Saya salut dengan para orang tua yang benar-benar menjadikan anak ABK ini itu benar-benar memanusiakan. Karena anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa, dia sama-sama punya hak. Tadi yang disampaikan Mbak Dayati, guru untuk menjadi guru ABK itu sekolahnya khusus 4 tahun, sementara mungkin yang sekolah biasa bisa lebih mudah. Inilah sebenarnya tugas kita, mungkin yang hadir di sini dan disampaikan kepada masyarakat. Mari kita beri dukungan kepada keluarga yang memiliki anak ABK. Kebetulan kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan ada yang namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ini adalah kader-kader yang memang sudah dilatih terkait dengan pemenuhan hak anak, perlindungan anak itu di masyarakat. Saya sudah melihat kegiatan mereka di Kabupaten Bintan, bahwa mereka memberikan dukungan kepada para keluarga menjadi bagian daripada keluarga yang memiliki ABK tadi. Kalau sudah seperti ini, nggak mungkin keluarga ini dikucilkan. Mungkin bahkan ada memang, ya karena itu tadi ilmu nggak cukup. Pengertian yang saya sampaikan, rasa malu lebih dominan. Padahal Allah tidak akan salah membuat sebuah keputusan. Mungkin anak ini yang menjadi jembatannya menuju surga ketika dia sabar diberikan cobaan itu. Dan mohon maaf, tadi Mbak Hidayati sudah menyampaikan, tidak jarang dari anak disabilitas penghafal Quran, hafiz Quran, pemain musik, kita sendiri nggak mampu untuk melakukan itu. Betapa luar biasanya anak-anak disabilitas. Mungkin kita saja yang tidak memberikan kesempatan yang lebih kepada mereka. Kebijakan pemerintah provinsi pada saat Gubernur Bapak Almarhum Muhammad Sani itu diminta kepada OPD untuk mempekerjakan anak-anak disabilitas di kantornya masing-masing. Kembali pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memenuhi daripada keinginan tersebut? Jadi mungkin kita sendiri yang harus menyadarkan diri kita, apakah kita sudah memang juga menjadikan anak-anak disabilitas ini merupakan bagian daripada ada hebat. Karena undang-undang disabilitas sendiri sudah menyiapkan ruang itu, namun di dalam pelaksanaannya memang belum sebagaimana yang diharapkan. Tugas kita adalah, saya menghimbau pada kesempatan kali ini,
Mari kita berikan dukungan support kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas, karena mereka juga merupakan bagian daripada keluarga kita dan mereka membutuhkan dukungan dari kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan sampai keluarga-keluarga ini dikucilkan. Yang saya saksikan sendiri bahwa anak normal saja memiliki kecenderungan atau memiliki rentanitas terhadap kekerasan. Bahkan orang normal melakukan kekerasan terhadap anak disabilitas. Ini sangat luar biasa sebenarnya yang terjadi. Artinya siapa lagi yang akan melindungi anak-anak disabilitas ini kalau bukan kita. Jadi kembali pada kesempatan kali ini saya menghimbau khususnya untuk anak-anak disabilitas harus 2 kali perlindungan yang kita berikan. Karena kita tidak tahu juga bahasa, namun saya yakin dan percaya, dan jika memang para ibu yang mendengar siaran ini dititipin Allah anak yang mengalami kelebihan disabilitas tadi, yakin dan percayalah ibu bahwa ibu adalah orang-orang yang terpilih yang Allah titipkan dengan anak-anak ini. Saya yakin dan percaya ada hikmah di balik semua itu, dan ketika ibu sabar mendidik pada anak-anak ini, anak-anak ini jauh lebih hebat daripada ada anak normal lainnya. Dan kita yang di luar daripada keluarga ini harus memberikan dukungan kepada keluarga ibu-ibu yang memang memiliki anak disabilitas. Kami juga bekerja sama dengan seperti Lentera Hati, jika memang terbuka, kita punya workshop untuk bisa melatih anak ini tadi, karena memang pembelajarannya juga tidak bisa hadir secara langsung ke sekolah. Memang diperlukan waktu untuk mengisi daripada waktu anak-anak disabilitas tadi. Kami kemarin melakukan pelatihan membatik dengan Lentera Hati, walaupun tidak bisa secara rutin, namun sekecil apapun upaya yang kami lakukan, tidak lain tidak bukan bagaimana perhatian pemerintah terhadap keluarga disabilitas. Bahkan ibunya datang mengantar anaknya, dan anak-anak ini sangat luar biasa. Dan pada saat beberapa bulan yang lalu itu kita tampilkan karya mereka di Aula Wan Sri Benih, tidak kalah, walaupun mereka tidak bisa berbicara, walaupun mereka tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan, tapi sebuah karya yang dihasilkan oleh anak disabilitas ternyata tidak kalah kualitasnya daripada anak-anak normal lainnya. Bahkan mereka kadang begitu melukis, begitu membuat sebuah karya, lebih konsentrasi daripada anak normal lainnya, karena dia memang tidak mendengar kiri dan kanan. Mungkin itu Mbak Hidayati, nanti kita akan sama-sama terus bagaimana memberikan motivasi. Kami punya puspaga, jika memang perlu nanti para orang tua ini kita advokasi melalui konselor puspaga kita supaya lebih bagaimana care kepada anak-anak. Dan saya yakin dan percaya ketika kita benar-benar melihat kelebihan anak, pasti di setiap anak itu ada kelebihan. Mungkin di seninya, mungkin di lukisnya, mungkin bahkan di agamanya, mungkin bahkan di pendidikan. Jadi mungkin ada yang anak yang memang ahli di IT, yaitu anak-anak yang seperti kalau yang ya tunarunggu ya, itu biasanya dia lebih konsentrasi untuk melukis. Hanya saja memang kadang kita tidak sabar untuk kenali kelebihan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Tapi saya melihat anak-anak itu memiliki semua kelebihan, dan Allah tahu di keluarga mana anak itu dititipkan. Baik. Terima kasih Ibu, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Nesmi. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya lihat dari sisi belakang. Silakan Ibu. Silakan berdiri dan kenalkan namanya Bu, dan dari mana serta pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati Ama, tugas di organisasi atau jabatan Dewan Pakar Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kepulauan Riau. Kalau tidak karena padi, tidak kami tertampi-tampi. Kalau bukan Hari Kartini Kepri, sebab FPPI Kepri sampai di sini.
Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini berupa pertanyaan dan juga mungkin permintaan Ibu dari seorang Nenek Kartini untuk cucu-cucunya yang akan datang, Kartini di Kepri. Kami dari FPPI selama ini ada mimpi, Bu. Mimpi kami adalah mempunyai suatu galeri yang sudah selalu kami dengung-dengungkan kepada Bapak Gubernur berganti-ganti. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada terjadi. Mudah-mudahan Ibu, dengan adanya kami memberi gelaran untuk Bu Misni pada hari ini, Ibu Misni SKMMS panjang nah Bu, kami gelar sebagai Ibu Kartini Kepri. Itulah ke nenek-nenek tadi. Kalau boleh saya berkata bahwa UMKM saat ini sudah menjamur di bumi pertiwi, termasuk di Kepri. Dan FPPI adalah bergerak pada satu kesatuan dengan aku atau Asosiasi Kelompok UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Kami FPPI Kepri adalah Aku Kepri. Sudah lama impian kami ini untuk wujudnya suatu galeri. Galeri Kepri yang diberi nama dengan Galeri Kartini Kepri. Yang digagas FPPI Kepri, yang dimotori FPPI Kepri, yang diurus FPPI Kepri insya Allah. Tapi dibangun terencana oleh pemerintah Kepri. Bantu kami Bu Kadis untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah kami ini melalui tangan Bu Kadis atau Bu Misni untuk menyembatani ke Bapak Gubernur atau Ibu Wagub kita yang kebetulan seorang Kartini juga. Baik Ibu, langsung kepada inti pertanyaan Bu. Nah, untuk pertanyaan saya oper kepada Ketua FPPI. Borong nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Misni yang kami hormati, Ibu Hakim dan Ibu Sri Wahyuni dan seluruh peserta yang hadir pada obrol publik terkini. Perkenalkan saya Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Anis Anurita Zaini. Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah seperti kemiskinan, bencana alam, konflik kekerasan dan sebagainya. Namun hari ini kita bersama-sama berkumpul di Hari Kartini tentu ingin melahirkan Kartini masa kini dan pembuktian para perempuan di parlemen nanti ke depan. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Ibu Misni SKM MSI yang memang sudah tidak asing lagi untuk Forum Pemberdayaan Perempuan. Beliau sangat respect terhadap program-program yang kami sampaikan, tapi ada satu program yang penting untuk seluruh masyarakat Provinsi Kepri yang nanti mudah-mudahan bisa Ibu sampaikan kepada Ibu Gubernur untuk merealisasikan Galeri Kartini yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya, apa saja yang harus Ibu programkan untuk mengoptimalisasi peran perempuan dalam pembangunan supaya perempuan
mampu mempresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Darmawati dan juga Ibu Anis dari FPPI Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua Kartini kita. Baik Ibu Misni, pertanyaan ditujukan untuk Ibu. Saya ulangi kembali, apa saja program yang harus diadakan agar perempuan bisa mengeluarkan dan menyuarakan kebijakan di level pemerintahan, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kakanda kita Ibu Anis, Ketua FPPI Provinsi Kepri, dan Bunda Darwati selaku Dewan Pakar FPPI. Tadi membacakan syair kalau tak salah. Pantun. Ada yang terakhir yang galeri-galeri itu seperti syair. Ini Bunda kita sepertinya Bunda Pantun ya, Bunda Pantun yang sangat luar biasa. Jadi kami sekaligus saja Bunda, insya Allah pada kesempatan kali ini yang namanya usulan kan harus kita tampung. Namun tidak bisa kita pastikan bahwa usulan ini kita penuhi. Namun kita terima pada kesempatan kali ini untuk aspirasi yang disampaikan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kakanda kami, Bu Anis, baru ketemu kemarin juga, walaupun satu hari tidak bertemu, rasa rindu semakin menggebu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Ibu Misni untuk membangun perempuan Kepri, gitulah bahasanya ya. Tadi Ibu Anis sudah menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2021 bahwa perempuan dan anak masih memiliki kerentanan terhadap korban kekerasan. Saya sangat setuju itu. Karena terbukti bahwa sampai dengan hari ini, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 21 April sudah terjadi kasus 90 dengan korban perempuan 91 dan korban laki-laki itu ada 18. Laki-laki pasti anak. Ini menunjukkan bahwa dalam waktu sekian bulan kasus terus meningkat, dan di tahun 2020 kasus perempuan itu ada sekitar 337 dan kasus anak itu sekitar 232. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang terjadi fluktuatif peningkatan terhadap kasus ini. Tentunya kami membuat program berdasarkan isu situasi permasalahan yang terjadi saat ini. Kita tahu bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Kita tahu bahwa akses ekonomi masih kurang. Kita tahu bahwa peran perempuan di politik masih kurang dan peran perempuan di jabatan publik masih kurang. Dan yang terkait dengan anak, isu pernikahan usia anak cenderung meningkat. Ini isu dan permasalahan saat ini. Nah, setelah itu kita menetapkan yang namanya indikator program ini, biar agak panjang sedikit kan, Nis. Kita menetapkan ada yang namanya IPG, Indeks Pemberdayaan Gender. Kita menetapkan indikator IDG, Indeks Pemberdayaan Gender, IPG, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Perlindungan Anak atau IPA. Ini yang di bidang PPPA. Selanjutnya, bagaimana kita menekan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun. Nah, terkait dengan program yang kita laksanakan menjawab daripada yang tadi kita ceritakan, indikator dan permasalahan yang ada. Di dalam peran bagaimana perempuan bisa berperan ke depannya di jabatan politik, kita memiliki kegiatan-kegiatan yang terkait dengan capacity building perempuan potensial. Kita bekerja sama dengan KPPI dalam rangka memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat secara keseluruhan maupun kepada advokasi kepada partai-partai politik. Kita tidak ingin, sebagaimana yang pasti Kak ini sangat mengalami dan juga Bunda Darwati mengalami, kita tidak ingin hanya sampai kepada pencalonan perempuan 30, ya 3 berarti 30%. Ke depan kita punya satu mimpi, saya juga punya mimpi, Bunda tadi punya mimpi, karena saya merasa kuat ketika memang semakin banyak perempuan di parlemen.
Karena akan ada teman saya untuk berdiskusi, berunding, membuat suatu kebijakan, memikirkan kaum perempuan. Itu mimpi saya. Namun tidak bisa simsalabim, tiba-tiba kita melaksanakan kegiatan pelatihan langsung mendudukkan seorang di DPRD. Kalau kita lihat partisipasi perempuan di politik cenderung menurun. Pada tahun 2020 itu sudah kita berada pada 17,7, dan sekarang karena memang jumlah perempuan yang duduk di provinsi itu berkurang, sekarang di 11, dan kemarin Ibu Suryani PAW mungkin akan mengalami penurunan. Beri dukungan kepada saya Bu Anies dan ibu-ibu semua, bagaimana kita bisa perempuan untuk perempuan, ya perempuan nanti akan memilih perempuan, tentu sudah memiliki kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Baik Ibu. Tas. Mohon izin kalau boleh dipadatkan Bu, ada Oke, satu lagi pertanyaan. terkait dengan ekonomi, tadi saya sudah sebutkan, kita melakukan pelatihan terkait dengan entrepreneur, life skill, ekonomi perempuan. Terkait dengan anak, kita punya kegiatan PATBM, tadi sudah disebutkan, kita punya kegiatan forum anak, kita punya kegiatan KHA, kita punya yang kita kenal dengan Kabupaten Kota Layak Anak bersama dengan Kabupaten Kota. Ini pemenuhan terhadap hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi kami kira semua kegiatan ini kita kearahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi dengan dukungan Ibu semua. Insya Allah kita kalau bersama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan keluarga, karena memang sumber permasalahan itu tadi tidak lain tidak bukan adalah bersumber dari unit yang terkecil tadi, keluarga. Ketika kita berhasil menjaga unit terkecil ini, maka anak-anak akan terlindungi, perempuan akan terlindungi, maka satu region akan terlindungi, maka Provinsi Kepri akan terlindungi. Mungkin itu Ibu Anies, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita beralih dan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari rekan mahasiswa ya. Boleh silakan perkenalkan diri, kemudian singkat saja pertanyaannya kepada intinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbati Atia dari Stisi Poraja Haji Tanjung Pinang. Menurut pandangan ibu-ibu narasumber hebat yang ada di depan, bagaimana membangkitkan semangat para rekan mahasiswi lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan? Karena saya banyak sekali melihat secara nyata teman-teman mahasiswi ini masih kurang partisipasinya. Contohnya seperti diajak untuk berkontribusi dalam organisasi kampus, itu masih kurang partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kartini Muda hari ini. Baik, salah satu Kartini Muda yang masih belajar, Bu. Jadi saya ingin menanyakan ini kepada Ibu Sri Wahyuni, pandangannya sebagai seorang akademisi, bagaimana Bu cara meningkatkan, menyulut semangat, karena Nurbaiti melihat kurang ini Bu partisipasi perempuan, terutama teman-teman dalam kegiatan-kegiatan Bu. Silakan Bu. Ya bagus ya pertanyaannya, tapi memang itu fakta Mbak Adel ya. Saya sebagai dosen ya, dan saya melihat itu di kalangan mahasiswi, motivasi mereka, jangankan untuk berorganisasi, untuk belajar aja mereka itu kurang termotivasi. Ya maaf kalau saya harus cerita ya, karena memang ini fakta yang dialami. Mereka itu ketika kuliah itu mungkin lupa dengan motivasi awal mau kuliah itu. Tujuan datang ketika dikirim orang tua untuk kuliah itu, tujuannya awalnya itu mungkin itu yang lupa. Kesepakatan yang dibangun dengan orang tua ketika kuliah itu juga yang lupa. Nah, jadi kembali lagi, teman-teman mahasiswa harus fokus dalam artian apa sih urgensinya teman-teman kuliah? Apa sih urgensinya teman-teman harus mendapatkan pendidikan hingga sampai ke bangku kuliah? Itu dulu. Kalau teman-teman sudah paham tujuan dan urgensinya teman-teman kuliah, maka dengan sendirinya motivasi itu akan muncul. Karena
segempur apa ya, sekuat apapun motivasi diberikan orang di sekitar kita, tapi kita secara personal tidak mengerti akan diri kita sendiri, itu memang akan sulit, ya. Nah, makanya kalau kita balik ke ceritanya Kartini, kan cita-citanya Kartini itu adalah satu, memprotes pernikahan dini, ya, memprotes pernikahan dini. Nah, maaf nih Bapak Ibu ya, di kampus kita itu terkadang baru semester 2 mereka sudah keinginan untuk membangun rumah tangga. Lah kan banyak masa muda mereka yang energik ini, yang sebagai nanti penerus bangsa ini kan akan terhambat. Padahal ini kan masa kuliah ini kan adalah masa untuk kita berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana bisa memotivasi sesama mahasiswa? Ya, teman-teman harus memulai dari teman sendiri dulu, ya. Ketika kita ikut berorganisasi, apa nih prestasi yang bisa kita sampaikan? Ya, sehingga nanti dengan sendirinya teman-teman yang lain akan termotivasi, karena hari ini hanya sekedar bicara itu orang tidak akan tertarik. Ya, tapi bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beraction, dampak dari organisasi. Jadi kalau teman-teman berorganisasi misalnya di HIMA atau di BEM atau di luar kampus yang berkaitan dengan persoalan perempuan, apa bentuk kepedulian teman-teman terhadap organisasi dalam meningkatkan kecerdasan perempuan itu sendiri? Apa yang diberikan, apa sumbangsi pemikiran yang diberikan, itu dulu. Jadi kalau hasilnya sudah kelihatan, dengan sendirinya orang akan tertarik. Jadi kalau saya selalu bilang sama mahasiswa, jangan tuntut orang lain untuk memahami diri kita sendiri sementara kita tidak paham akan keinginan diri kita. Jadi memulailah sesuatu itu dari diri sendiri yang nanti secara tidak langsung akan berefek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, semakin hangat obrolan tentang Kartini pada hari ini, yaitu tentang perempuan masa kini yang bergerak membangun negeri. Namun, sehangat apapun itu, kita akan kembali lagi dalam opini, obrolan publik terkini usai jeda berikut. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa vaksinasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan standar syar'i. Artinya, vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan itu dibolehkan sepanjang aman dan juga menggunakan vaksin yang halal. Pemerintah punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai peredaran wabah itu, dan salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai peredaran wabah COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Karena itu, vaksinasi sebagai salah satu mekanisme ikhtiar untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 ini harus didukung secara optimal seluruh elemen masyarakat, sehingga akan memiliki dampak positif bagi pewujudan kesehatan masyarakat atau public health. Vaksinasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan preventif dalam perspektif hukum Islam bukan hanya dibolehkan tetapi dibenarkan dan juga dianjurkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan kesehatan dan juga mencegah terjadinya wabah. Tetapi kebolehan itu dengan syarat. Syarat yang pertama memastikan bahwa elemen yang ada memenuhi standar halal dan suci. Di samping halal juga memenuhi aspek keamanan, aspek kualitas, dan juga aspek efikasinya. Majelis Ulama Indonesia mengikhtiarkan pemeriksaan agar vaksin yang beredar itu memenuhi standar kehalalan, dan itu dibahas secara intensif di Komisi Fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan vaksin produk dari Sinovac Life Science
sebagai vaksin yang halal dan memenuhi standar kaidah syar'i di dalam bahan dan juga proses produksinya, sehingga aman dan boleh digunakan oleh umat Islam sepanjang memiliki khasiat, memiliki standar keamanan dan juga kualitas yang dalam hal ini dijamin oleh Badan POM. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan cara menegakkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer dan juga kebersihan kita, menjaga imunitas tubuh, dan salah satu ikhtiar yang tak kalah penting adalah melakukan vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mari secara bersama-sama kita menjadi bagian dari musleh, bagian dari orang yang berbuat kebajikan untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19 dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan vaksinasi sebagai ikhtiar dari langkah-langkah wiqai atau preventif. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP 2KB Provinsi Kepulauan Riau. Kartini, obrolan publik terkini dalam edisi Kartini Masa Kini, Perempuan Masa Kini Membangun Negeri. Kartini Masa Kini, Kartini dengan tulis-tulisannya yang mampu memantik semangat hari ini nampaknya ikut tercermin dalam kehadirannya, semangatnya yang ada dalam ruangan ini. Dan sudah hadir juga beberapa pertanyaan dari sisi tengah saya. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya secara singkat, Ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormatin Ibu narasumber dan peserta opini pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari organisasi Jelas Nasri Kocap 4. Nama saya Diah Asih Haryanti. Yang akan kami tanyakan mungkin masih terkait dengan peran wanita untuk masa kini, di mana peran wanita itu mungkin sebagai peran ganda, bisa dalam keluarga. Tentunya kita dalam melindungi anak, menjaga kesehatan, mendidik anak, dan kita tentunya mendidik mereka, menyemangati mereka untuk maju ke depan. Dan yang akan kami tanyakan di sini, bagaimana dengan wanita yang mencari pekerjaan di luar negeri? Tentunya mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan suaminya. Dan bagaimana menurut pandangan Ibu, tentunya ini kami tujukan kepada Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan sebagai peran wanita. Sementara kita mungkin di sini bisa menjaga keluarga, mendampingi suami dan mendidik anak. Sementara mereka yang bekerja di luar negeri tentunya akan meninggalkan itu semuanya. Mungkin bisa komunikasi mungkin melalui itu ya, melalui seluler. Mohon pandangan Ibu menurut pemberdayaan perempuan, mungkin bagaimana pemerintah juga apakah bisa menciptakan ruang pekerjaan sehingga mungkin perempuan wanita itu akan mencari pekerjaan tidak harus ke luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haryanti dari Jelas Nastri. Ibu, pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Misni. Peran ganda seorang wanita yang sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang pekerja. Namun
tidak bisa melaksanakan perannya ini ketika bekerja di luar negeri, Bu? Adakah peran dari pemerintah untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan agar itu tidak terjadi, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Diah ya dari Jala Senastri, apresiasi untuk pertanyaannya. Kembali lagi, pada dasarnya perempuan bukanlah sebagai tulang punggung keluarga. Tanggung jawab mencari nafkah itu tanggung jawab seorang suami atau bapak dari dalam sebuah keluarga. Ini kodratnya. Namun apa yang terjadi di pada keluarga-keluarga Indonesia, mungkin bahkan ada keluarga yang di Provinsi Kepri dan mungkin bahkan ada keluarga kita yang di Tanjung Pinang. Tidak jarang dari keluarga-keluarga ini akhirnya berubah peran. Yang tadinya laki-laki sebagai tulang punggung, perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan tidak memiliki pilihan. Tidak bisa bekerja di negerinya sendiri, harus bekerja ke luar negeri. Banyak sekali keluarga ini. Apabila ini terjadi, mungkin di keluarga kita atau orang terdekat kita atau mungkin yang kita tahu, tidak ada pilihan lain. Memang di sini tidak ada pekerjaan. Jalan satu-satunya adalah mencari jalur yang resmi. Jika memang melalui jalur yang resmi, itu kalau kita anggap ini kan sebagai devisa negara ya, karena mereka memberikan sumbangan untuk negara. Namun yang sering terjadi, justru perempuan kita yang bekerja ke luar negeri ditipu, mengalami kekerasan, tertindas, tidak mendapat gaji dan lain sebagainya. Itulah yang kita kenal dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi zaman dulu perbudakan, sekarang masih ada perbudakan di zaman modern. Nah, bagaimana peran pemerintah? Dalam hal ini pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan upaya. Kita Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan pelatihan dan lain sebagainya, itu dalam rangka penyiapan bagaimana supaya para perempuan ini memiliki skill dan mampu secara ekonomi. Itu ternyata tidak cukup. Karena apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak berbanding lurus dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Bahkan lapangan pekerjaan yang ada itu 10, masyarakat yang mencari ini 30, maka minus 20, maka tingkat pengangguran terjadi. Kita harus berkolaborasi, kita harus bergerak bersama, kita harus bekerja semuanya. Dinas Tenaga Kerja, Dinas UKM, Dinas Perindak, Dinas PP, mungkin bahkan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, namun mengapa belum bisa menjawab permasalahan sosial yang terjadi? Masih terjadi gap, kesenjangan antara keinginan masyarakat dengan keadaan yang saat ini. Ini ada adik mahasiswa, ini kaitannya dengan ke sana. Kita belum terbiasa sejak sekolah terpikir entrepreneur. Kita sering berpikir aku kuliah mencari pekerjaan. Belum terpikir bagaimana setelah aku tamat kuliah, aku menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang sebenarnya ke depan harus kita bangun jiwa entrepreneur di tingkat pendidikan. Mungkin mulai dari SMA kita sudah menanamkan kewirausahaan di mahasiswa diperdalam supaya begitu kita tamat sarjana, mindsetnya bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Apapun itu pekerjaannya. Mohon maaf, belum berubah mindset kita mulai saya dulu kuliah sampai sekarang. Ya kebetulan nasib kita di PNS, bisa langsung dapat pekerjaan. Tapi begitu teman-teman kita yang tidak menjadi PNS, tidak tertampung di swasta dan tidak memiliki skill untuk berwirausaha, maka menciptakan pengangguran baru, sarjana pengangguran baru. Ini yang menjadi mungkin tanggung jawab ke depan kita di pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota, membangun jiwa entrepreneur sejak dunia pendidikan.
Setelah mereka selesai, mungkin juga harus disiapkan dengan diklat kursus dan lain sebagainya. Kita juga tidak mampu untuk mengcover semuanya. Kita melakukan pelatihan menjahit, kita melakukan pelatihan membatik, kita melakukan pelatihan kuliner dan lain sebagainya. Namun kita masih bekerja ini secara parsial. Ya, kita akui pemerintah masih bekerjanya. Ini yang ke depan harus sinergitas, itu memang akan terus kita tingkatkan. Namun dari dunia pendidikan sendiri, mungkin dari kampus juga, mungkin ya juga dari BLK dan lain sebagainya, supaya tadi terhindar para perempuan untuk bekerja ke luar negeri. Dampaknya sangat luar biasa, Mbak Dia. Ketika seorang perempuan yang tadi berperan ganda harus mengurusin keluarganya, maka yang terjadi adalah motherless. Anak kehilangan kasih sayang. Ada orang tuanya sendiri saja, dia sudah memiliki kerentanan. Dan hampir kita yakinkan orang tua, ibu yang bekerja ke luar negeri, selain kehilangan kasih sayang, anak kehilangan perhatian, pendidikan juga tidak akan menjamin, maka akan terjadi kemiskinan struktural. Kenapa ibu bekerja ke luar negeri? Karena faktor ekonominya tidak terjamin. Kondisi tadi, walaupun ada yang berhasil, ada beberapa yang berhasil, ibu bekerja ke luar negeri, ibu mengirim uang untuk sekolah anaknya, dan alhamdulillah anak berhasil. Tapi tidak banyak juga, tidak jarang juga ibu bekerja ke luar negeri, anak juga tidak berhasil di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat salut melihat ibu yang bekerja sampai ke luar negeri memperjuangkan nasib anaknya. Bahkan saya sering berkomunikasi dengan perempuan-perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka hanya tidak bisa mengeluarkan air mata darah saja. Mereka semua dari luar Kepri, datang ke Kepri, tujuan hanya satu, mencari uang. Maka ketika mereka berproses, ditangkap, hanya ingin mereka bekerja, mau di Batam, mau di mana bekerja, karena dia ingin memberikan nafkah kepada anaknya. Sangat luar biasa para perempuan. Saya sangat bangga menjadi perempuan yang tidak menjadi tanggung jawabnya pun dia harus ambil alih, begitu besarnya. Sementara kadang laki-laki abai dengan tanggung jawabnya. Perempuan yang tidak tanggung jawabnya dia ambil alih, walau sebenarnya ini anak bisa dikasih untuk suaminya. Namun apa yang terjadi? Demi cinta dan kasih sayang seorang perempuan kepada anaknya, dia tidak memiliki skill, kadang datang dari NTB, demi mengingat supaya anaknya bisa bersekolah, bisa membeli susu, dia rela kadang bahkan mengorbankan dirinya untuk menafkahi anaknya. Luar biasa untuk perempuan kita. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali Bu. Mungkin jawabannya juga mengandung curahan hati ya Bu, sebagai seorang perempuan. Berbicara tentang peran perempuan yang luar biasa, digandakan lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap juga peran seorang laki-laki dalam dunianya dan dalam bidangnya. Saya ingin ke Ibu Awani kali ini dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tentang dalam sebuah gelar wicara Hanung Bramantio saat berbicara tentang film yang diangkat dari sebuah buku menjadi film Kartini, itu berbicara tentang derajat wanita Bu, seorang perempuan, bahwa derajat wanita itu 3 kali di atas derajat laki-laki. Menurut ajaran agama Islam, kepada siapa kita harus memberi hormat, itu kita dianjurkan untuk memberi hormat kepada ibumu, baru kemudian ayahmu. Kemudian Hanung bicara bahwa film ini walaupun judulnya Kartini Bu, tidak dibuat untuk perempuan Bu, tapi untuk laki-laki Bu, begitu. Jadi dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana tentang menyikapi kadang-kadang stigma yang ingin ditanamkan bahwa perempuan itu bisa menyamai laki-laki. Beda bukan untuk dibeda-bedakan, tapi juga tidak melupakan bahwa perempuan punya peran yang besar mengikuti kodratnya. Namun dalam film itu juga diangkat bahwa Kartini menolak hanya dijadikan sebagai bolo wingking atau teman belakang Bu, yang hanya mengurus kasur, sumur, dan dapur. Silakan Bu, bagaimana pendapatnya?
Ya, terima kasih ya. Pertama, menjadi seorang wanita itu tadi sudah saya katakan di awal, seorang wanita itu harus punya semangat, kemudian kecerdasan, kemudian kalau kita menekuni suatu bidang tertentu kita harus profesional. Kemudian di negara kita kan sekarang tidak ada ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, makanya perempuan itu sekarang malah lebih dipercaya ya karena tanggung jawabnya tinggi. Namun sebagai perempuan juga kita tidak boleh melupakan kodrat kita, walaupun kita berada di atas, walaupun kita lebih dari suami kita atau lebih dari laki-laki, tapi kita tetap menjaga kita sebagai kodrat kita sebagai wanita juga begitu ya. Jadi kita tetap harus walaupun memiliki tingkat yang tinggi, sudah berada di level yang tinggi, tetap kita sesama laki juga tetap menghargai, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Awani. Telah hadir lagi satu pertanyaan dari rekan kami di sebelah kiri saya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya dan pertanyaannya secara singkat. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, kami dari organisasi IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan terima kasih sudah diundang hadir di talk show interaktif opini obrolan talk terkini dalam tema Kartini Masa Kini. Baik, mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada ibunda kami, Ibu Sri Wahyuni, dosen umroh. Jadi tadi kami mengambil sedikit yang disampaikan oleh Ananda kita mahasiswi tadi. Jadi kita tahu semua di sini bahwa anak itu adalah peniru ulung ya Bu. Anak adalah peniru ulung. Pertanyaan singkat saya adalah, sudah optimalkah ikhtiar kita mendidik calon pemimpin melawan kezoliman dengan lisan taat dan semangat pantang menyerah seperti Ibu Kartini? Karena kita tahu bahwa fitrah daripada Ananda, anak-anak kita, adalah bagaimana dia belajar, fitrahnya adalah belajar sampai piawai. Untuk itu kami mohon mungkin trik advice daripada Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Wahyuni silakan. Baik, mohon maaf tadi dari Ibu belum nyebutin nama atau saya yang kurang ini. Ibu Iswara. Oh ya, baik. Satu suara dari IPM Ibu. Ibu Iswara, ya memang benar Bu, kalau bicara soal ikhtiar, saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di dalam ini semua sudah berikhtiar. Ketika kita hamil, kita sudah berikhtiar berdoa supaya anak yang kita lahir ini sehat secara fisik, sehat secara lahiriah, kemudian menjadi anak yang cerdas, yang mengenal agama, tentu harapannya semua yang baik-baik. Nah, tentu bentuk keikhtiar kita ini apa yang harus kita lakukan? Karena kita ini selalu hal-hal sepele aja Bu. Sekarang kita ini suka lupa dengan hal-hal yang sepele. Contoh kecil aja, kita merasa gundah gulana. Aduh, anak saya kok candu handphone ya, kecil-kecil kok udah pandai handphone ya. Balik lagi Bu, orang tua selalu pakai tema asal diam. Apalagi kalau lagi sibuk kerja. Dan itu kan momen yang dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang pada usia golden age, ya, masa keemasannya dia itu. Nah, itu kan yang seperti Ibu istilahkan tadi peniru ulung. Kalau masa keemasannya itu aja sudah kita nodai, bagaimana kita untuk mengembalikannya? Itu suatu saya katakan itu suatu pekerjaan yang luar biasa beratnya Ibu. Kenapa? Merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan itu nggak sulit loh Ibu. Ya, jadi dari kecil itu kita sudah mulai menanamkan. Ya, apalagi anak-anak sekarang kan cerdas. Jadi kita sudah mulai sekarang dari orang tua, mungkin adik-adik yang calon orang tua sudah mulai melarang anak itu jangan mendahulukan kata muncul itu
di depan itu jangan. Anak sekarang cerdas loh Bu. Ya, jadi kita harus memberikan pengertian. Misalnya kalau dia manjat, kamu jatuh, kepalanya kejedut, bawa ke dokter, mau? Dia paham. Tapi kalau kita bilang jangan manjat, emang kenapa? Nah itu dia Bu. Jadi ya, jadi hal-hal kita memulai dari hal-hal yang kecil seperti saya sampaikan tadi, handphone tadi itu. Sebenarnya anak pakai handphone itu adalah eksistensi orang tua. Eksistensi orang tua yang mampu membeli gawai yang dilihatkan kepada anak. Ya, jadi kita sekarang seberapa penting sih anak menggunakan handphone yang mahal, yang aplikasinya? Oke, sekarang sekolah zamannya daring. Berarti kan fase menggunakan handphone itu karena dia SD dan itu pun harus kita kontrol. Ya, anak ini kan masih jadi kalau saya kalau kita ambil salah satu pendapat para ahli, misalnya ya seorang sosiologi pendidikan John Dewey, anak itu ibarat kertas putih. Terserah orang tuanya mau menorehkan tinta apa, tinta hitam, tinta putih, tinta apa. Nah ini kan akan berkaitan dengan pola asuh kita sebagai orang tua. Pola asuh orang tua itu nanti akan tergambar dari pola dan perilaku anak kita. Inilah yang nanti akan menjadi kebiasaan dia sampai dia menghadapi hidup di luar mungkin lingkungan keluarganya. Ketika dia sudah beradaptasi dengan lingkungan luar, dia sudah tidak gampang lagi. Karena apa? Ikhtiar kita menanamkan nilai-nilai di dalam keluarga itu tentang baik buruk, bagaimana bergaul sesama teman sebaya, lingkungan, itu sudah kita jelaskan. Tapi kan hari ini maaf Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri kita yang double burden di sektor publik, di sektor domestik, peran kita sebagai orang tua banyak tergantikan oleh asisten rumah tangga, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah sekarang bagaimana kita supaya peran kita ini tidak diambil alih oleh asisten rumah tangga sehingga nanti ketika pulang anak kita masih merindukan kita. Jangan sampai pulang anak kita pulang, pembantu pulang, anak justru menangis. Ya, nah itu yang penting Ibu. Jadi kita ini adalah berkaitan dengan pola asuh karena keluarga adalah sebagai agen sosial, agen perubahan. Ya, jadi orang tualah yang menentukan kiblat anak itu sendiri. Orang tualah yang menentukan arah anak kemana dia pergi. Memang kita tidak, anak punya pilihan, tapi kita cara mengarahkan anak itu adalah dengan melihat bakatnya. Sekarang tidak zamannya dipaksa ya Bapak Ibu ya. Tidak zaman kamu harus jadi dokter. Kalau ibu-ibu kepengen anaknya jadi dokter, perkenalkan dari kecil nuansa kedokteran. Kalau ibu-ibu kepengen anaknya jadi hakim atau jadi polisi, kenalkan nuansa-nuansa itu. Jadi anak yang sebagai peniru ini akan terekam. Jadi makanya saya kurang sepakat ya ibu-ibu ketika misalnya ada pembiaran dalam artian kayak udahlah dia masih kecil, nggak apa-apa itu. Saya nggak suka, maksudnya gini, saya kurang sepakat dengan hal-hal yang seperti itu karena nanti kebiasaan itu akan terus membiasa dan pada akhirnya kita repot untuk ini karena sudah terkonstruksi di kepalanya, sudah terbelenggu di kepalanya bahwa yang dia keseharian lihat dari bapak ibunya itu seperti ini. Nah, jadi itulah bentuk ikhtiar kita Ibu, yang kita tekankan itu adalah pola asuh kita di dalam keluarga karena memang tidak bisa dipungkiri hari ini seperti saya sampaikan tadi peran kita itu sudah diambil oleh asisten rumah tangga. Jadi sekarang bagaimana kita mengembalikannya lagi. Nah tambah lagi masa pandemik. Nah pandemik ini justru kita merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang dikatakan bahwa yang tadinya mungkin kita jarang berkumpul sekarang sudah sering lebih banyak waktu luang. Bahkan sekarang kan tambah lagi peran kita. Peran guru sudah dijalankan oleh ibu.
mengerjakan PR-nya, kita juga ini. Memang disitulah bentuk salah satu keikhtiaran kita sungguh-sungguh bagaimana kita menjadikan anak kita ini generasi yang cerdas yang akan berdampak nantinya terhadap pembangunan ini ke depannya. Karena bangsa yang maju itu tergambar dari perempuan yang maju, bagaimana cara dia mendidik anak, melahirkan generasi-generasi penerus. Mungkin begitu aja, Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Tepuk tangannya untuk Bu Sri Wahyuni. Kalau begitu, saya ingin ke Bu Misni, Bu, untuk pertanyaan yang sama tentang children see, children do. Bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu terhadap konstruksi yang terbangun ini sejak kecil, Bu? Baik, kami kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi ya. Anak itu memang peniru ulung. Jadi sekarang anak-anak pada kehilangan sosok atau teladan. Seharusnya kan anak ini meneladani orang tuanya. Maka anak tidak jarang kalau zaman kita dulu, kalau orang tuanya jadi PNS, pasti kita ingin jadi PNS karena kita sangat mengidolakan orang tua kita. Ya itu sudah terbangun itu mulai dari kakek-kakek kita dulu. Tapi berbeda dengan anak-anak sekarang. Karena memang terjadi perubahan zaman. Kalau kita lihat Luqmanul Hakim kan sudah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zaman dia. Ya mungkin dulu orang tua kita mendidik kita sesuai zaman, dan sekarang mungkin ya karena kemajuan IT dan teknologi. Kalau IT ini kan kita ibaratkan seperti mata pisau ya. Salah kita menggunakan, maka kita sendiri yang akan tergores. Tapi ketika tepat kita menggunakan, maka akan mempermudah kita. Jadi memang peneladanan itu perlu kepada anak. Kalau bisa anak mengidolakan kita. Tapi ketika kita tanya siapa idola anak kita, pasti anak kita nggak selalu bilang nama kita. Dia selalu menyebut nama artis atau orang-orang lain. Jujur ya Ibu ya. Ya, berarti kita memang belum hadir dari memang anak kita mulai kecil. Dan kami kira kita bisa merasakan karena kita memang semua ibu, tapi tidak ada kata terlambat saya kira. Mungkin kita pingin anak kita seperti apa yang kita pikirkan. Karena memang benar ketika mulai dari kecil, anak itu kan kertas putih. Kitalah yang menjadikan dia kuning, kitalah yang menjadikan dia hitam. Namun di dalam perjalanannya, ternyata pola yang kita jalankan ini salah, sehingga komunikasi. Jadi komunikasi dengan anak itu tadi yang Mbak Yuni katakan, ketika kita membuat format, anak mau jadi, kan kita yang memprogram ini anak. Komputernya kan kita orang tua, skenarionya kan kita. Kan ketika anak kita pingin menjadi dokter harus diperkenalkan dari kecil, jangan tiba-tiba jadi dewasa. Jadi apa yang kebiasaan yang sudah dia dapatkan dari kecil itu yang akan terbentuk. Ya karena ketika memang tidak ketemu komunikasinya antara anak dengan kita, salah satu contoh, semua orang tua pasti ingin anaknya baik. Dipaksakan ingin masuk pesantren. Ini salah satu pola. Tapi kan harusnya mulai dari kecil, nggak tiba-tiba tamat SMA kita masuk ke pesantren, dia akan loncat dari asrama tersebut. Namun ketika dari dia SD sudah ditanamkan, nanti nak pingin dapat anak yang soleh-solehah, insya Allah ini anak ini akan mau. Kalau udah tamat SD masuk ke pesantren itu akan, ini salah satu contoh saja. Memang dari kecil bagaimana menanamkan anak-anak ini kita menjadi idola. Namun kadang kita gagal sebagai orang tua. Dan mungkin kitalah yang bisa menilai kita berhasil atau tidak. Tapi saya selalu optimis karena kita punya ibu kekuatan doa. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan. Allah punya kuasa. Tapi yakin dan percayalah bahwa di balik semua kejadian ada hikmahnya. Ibu kita perempuan, satu senjata kita yaitu doa. Yakin percayalah bahwa apa yang kita ucapkan akan terwujud. Dan saya meminta kepada kita semua berpikir positif terus, walaupun mungkin masing-masing anak kita belum sesuai dengan keinginan kita, format terus melalui doa. Insya Allah akan terwujud. Mungkin itu. Baik, luar biasa Ibu.
Berarti memang ibu, seorang perempuan, Kartini adalah harus menghadirkan idola bagi lingkup kecilnya, terutama untuk anak-anaknya. Menarik sekali tentang menciptakan sosok idola ini. Kalau begitu, saya ingin menutup sesi kali ini dengan pertanyaan harapan. Sebagai seorang idola, karena kita pun Kartini dan kita perempuan, harapan kedepannya terhadap perjuangan perempuan saat ini, di masa ini, kedepannya seperti apa Ibu? Yang pertama saya ingin ke Ibu Awani dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Silakan Bu. Terima kasih ya. Harapan saya untuk kita semua, bagi wanita-wanita dan perempuan-perempuan Indonesia sebagai Kartini di masa kini, kita sebagai wanita harus tetap semangat, punya keberanian, tetap optimis, dan memiliki kecerdasan. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Sri Wahyuni Bu, harapannya ke depannya untuk perempuan masa kini Bu dan perjuangannya. Oke, ya untuk Kartini-Kartini zaman now ya yang akan melanjutkan perjuangan Kartini, pertama kita jadi perempuan itu harus berani, karena dengan berani kita akan confident. Ketika kita confident, maka kita akan bisa menempatkan diri kita sama, kalau saya lebih senang ya menyebutnya itu bukan menyamanyamakan, bisa mewujudkan apa yang dinamakan dengan kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri, sesuai dengan peran dan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Karena masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya cita-cita, masing-masing kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi cita-cita kita sesuai dengan bidang ilmu, karena itulah wujud dari kesetaraan dan keadilan gender itu salah satunya. Jadi kita punya kiprah masing-masing, tidak perlu kita menjadikan satu dengan yang lain itu harus sama, tidak perlu, tapi berkiprahlah dengan bidangnya masing-masing sesuai kita di dalam ini beraneka ragam, tapi tetap menuju satu tujuan, bahwa perempuan itu harus maju sebagai generasi, melahirkan generasi yang cerdas nantinya. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Sri Wahyuni. Yang terakhir, Ibu Mesni, bagaimana Bu harapan kedepannya untuk perempuan dan perjuangannya di era yang seperti sekarang ini Bu? Silakan Bu. Baik, saya berharap kepada para perempuan di Provinsi Kepri, mari kita lanjutkan perjuangan, mari kita kuatkan barisan, mari kita bergandeng tangan untuk saling memberikan dukungan kepada perempuan, untuk melindungi anak-anak kita, untuk meningkatkan ketahanan keluarga kita. Perempuan harus cerdas IQ, cerdas emosional, cerdas secara agama. Karena ke depan tantangan kita semakin berat, maka diperlukan peran dan tanggung jawab kita selaku perempuan untuk mengurus para keluarga, dan jadilah kita perempuan yang terus menginspirasi, lakukan sekecil apapun itu untuk keluarga, untuk masyarakat, karena apa yang kita lakukan, kita niatkan yang baik, maka ini akan menjadi ingatan ketika kita tidak ada. Kami kira semua kita berkeinginan untuk memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain. Kapan kita mulai? Hari ini kita mulai. Di keluarga kita, di diri kita, di anak kita, di masyarakat. Niatkan bahwa ini adalah merupakan ibadah. Insya Allah seluruh perempuan Provinsi Kepri kedepannya semakin maju. Dan ketika perempuan maju, maka Kepri akan sejahtera. Perempuan berdaya Indonesia maju, Kepri akan sejahtera. Harapan ke depan. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik. Pemirsa sekalian, tiada barang yang mustahil di dunia ini. Dan suatu barang yang hari ini kita teriak-teriakkan sama sekali mustahil, besok merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. R.A. Kartini dalam tulisannya. Hari ini Kartini tetap ada bersama kita. Keras kepalanya mengalir dalam darah kita.
Semangatnya menyalakan titik-titik api yang pecah jadi mencerah, menerangi gelap yang ada, mendorong kita untuk terus bergerak dan berjuang walau dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya Adelia, terima kasih telah menyaksikan opini obrolan publik terkini. Jangan lupa saksikan tayangan istimewa lainnya dalam www.gotvnews.co.id. Sampai jumpa dalam opini selanjutnya.